Kalian hidup selalu berdasarkan pilihan orang tua kalian. Tidak pernah merasakan hidup secara bebas. Seperti apa sih hidup bebas itu? Halo teman-teman gue Pedia. Kalian tahu gak sih? Kalian hidup selalu berdasarkan pilihan orang tua kalian. Tidak pernah merasakan hidup secara bebas. Seperti apa sih hidup bebas itu? Apakah kita yang sudah dewasa ini sudah hidup secara bebas? Tidak ada aturan-aturan dari yang lebih tinggi daripada kita. Tentu aja hidup itu adalah pilihan. Pilihan siapa nih? Kita tidak tahu. Pilihan itu bisa datang dari diri kita sendiri yang ingin bebas. Seperti buku yang ada di hadapan kalian kali ini. Kita kali ini akan mereview buku yang berjudul Dia Yang Tak Pernah Mengkhianati Nurani. Buku ini adalah kisah untuk kamu yang terpilih. Sebuah cerita dari lelaki yang mempertaruhkan nyawanya demi tebusan kesejahteraan. Dan buku ini ditulis oleh Fahriza AR atau kalau bisa kita sebut yaitu Abdul Rahman. Di dalam buku ini dia menyuguhkan kisah seorang anak laki-laki. Penulisnya yaitu adalah sebuah santri sekaligus mahasiswa di STID atau Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah di Sirna Rasa Panjalu Ciamis, di bawah pimpinan Mursyid Thariqah Mutabro yakni Syekh Muhammad Abdul Ghaus. Kegiatan penulis selain ngopi adalah santri dan mahasiswa tingkat akhir Fakultas Dakwah dengan prodi Bimbingan Penyuluhan Islam. Selain menjalani hari-hari sebagai mahasiswa, penulis juga adalah terapis di salah satu IPL korban penyalahgunaan nafsa dengan metode spiritual dan zikir. Wah, berarti si penulisnya ini telah bersekolah atau telah berpesantren di kawasan yang sangat baik ya. Bahkan bukunya sendiri itu cukup unik kalau dibilang. Dari covernya aja seperti sebuah persembahan ataupun ini adalah sirkulasi kehidupan. Dan buku ini memiliki arti judul yaitu menceritakan seorang anak laki-laki yang selalu mengikuti hati nuraninya. Dan buku ini menyuguhkan kisah seorang laki-laki yang berpengusaha kuliner yang dididik keras oleh kakeknya yang militer dalam menempuh hidup untuk sampai kepada kesejatian hidup. Anak laki-laki ini bernama Raihan yang setelah menerima pelajaran keras dari kakeknya yang purnawirawan militer dimatangkan kembali oleh pendidikan pesantren untuk menunaikan amanah almarhum sang mama. Dan di belakang buku ini dia mengatakan, kita sering mendengar sebuah ungkapan hidup adalah pilihan. Memang benar, ini adalah pilihan hidup seorang anak laki-laki berpengusaha kuliner dunia yang didik keras dalam menemukan kesejatian hidup di tengah kegelimangan harta tidak membuat Raihan Radial Ar-Rahman terhanyut dan terpesona-sona oleh kekayaan tersebut. Raihan yang sedari kecil ditinggal oleh ibunya dan bersama kakeknya yang ningrat, pasun dan sekaligus purnawirawan mayor angkatan darat dilatih untuk meraih hingga sampailah dia di kehidupan dewasa, kehidupan yang penuh hingga bingar arus kota. Akankah seorang Kean mampu mempertahankan prinsip nuraninya? Tentu saja buku ini menceritakan hal tersebut yang membuat hati nurani kita bergerak untuk tidak mengkhianatinya lagi. Seperti berbohong, itu adalah salah satu kejahatan pada hati nurani kalian sendiri. Berbohong, kurang disiplin, lalu tidak sopan kepada orang tua. Bahkan kalian sering mengejek-ngejek suatu ras. Itu adalah perbuatan yang mengkhianati hati nurani kalian sendiri. Jika dari sini dilihat, yaitu hidup dengan segala dinamika, penuh dengan misteri yang harus dipecahkan dan harus ditaklukkan,
Yang selamat adalah dia yang mengikuti hati nuraninya sebagai sinyal dari Tuhan dalam memfitrahi mana yang salah dan mana yang benar, mana yang buruk dan mana yang baik. Tapi kadang nurani yang berperan sebagai sinyal pembela itu kadang dikaburkan oleh ilusi-ilusi nafsu yang jika kita biarkan dengan liar maka akan menjerumuskan kita kepada penderitaan atau seperti mengkhianati hati nurani sendiri. Aku yang sedari kecil dididik dengan keras dan tegas mengharuskan mengurangi kehidupan yang buas di tengah terpaan arus gelombang kota yang bersingas yang akan menyeret manusia yang tak berpegangan teguh pada prinsip hingga terjerembab ke dalam kehidupan yang naas. Inilah kisah dia yang tak pernah mengkhianati nurani. Lalu kesimpulan dari buku ini yaitu buku ini tuh mengandung banyak misteri dan romantika dan falsafah hidup tinggi. Berarti buku ini juga akan mengadegankan sebuah misteri yang harus dipecahkan oleh si karakter utama dan pembaca juga harus mengikutinya. Dan ada kisah romantika seorang pemudanya. Dan kita harus mengetahui falsafah hidup yang tinggi itu seperti apa. Kita harus mengambil makna-makna yang ada di dalam buku ini. Jangan cuma dibaca doang. Jika kalian cuma hanya membaca doang, tentunya ilmu yang akan terserap tidaklah relevan. Hanya sebutir atau sebutir-butir yang pasir di butiran pantai. Lalu jika kalian masih penasaran nih sama buku ini, kalian bisa langsung aja lihat di www.guepedia.com atau kalian bisa ke marketplace yang ada di seluruh Indonesia yaitu seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan satu lagi yaitu milik Guepedia yaitu guepediastore.com. Kalian bisa cek di situ buku dengan judul Dia Yang Tak Pernah Mengkhianati Nurani, atau kalian juga bisa langsung klik link yang ada di bawah ini. Tersedia seluruh platform yang akan menjual buku ini. Oke, sekian dulu review buku dari gue Mimin. Mimin ingetin lagi, jangan pernah mengkhianati hati nurani seperti berbohong, kurang disiplin, dan masih banyak lagi. Jangan lupa kalian untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian, atau follow akun Guepedia_penerbitan. Di situ banyak yang lebih menarik, konten-konten edukasi dan sebagainya halnya. Oke, sekian dulu dari gue Mimin, sampai jumpa.